Terima kasih masih bersama kami dalam program Presisi Nusantara. Kanit Reskrim Polsek Baki, Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah, Ibda Sutrisno, berjuang melestarikan wayang kulit sebagai budaya bangsa. Selain itu, Ibda Sutrisno juga mengajarkan seni wayang kulit kepada anak-anak dan remaja agar tauladan peninggalan seni leluhur tidak punah. Abyar kang lintang gumedat. Wayang itu hidup, bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan dan tatanan. Dan sebagai polisi, saya percaya, hukum juga bicara tentang nilai-nilai yang sama. Setiap hari saya berangkat bekerja seperti biasa. Tapi setelah lepas dinas, saya kembali ke budaya. Tugas saya di kepolisian adalah penegakan hukum. Tapi dalam menjalani itu, pendekatan budaya bisa jadi jembatan antara aparat dan masyarakat. Saya selalu sampaikan ke anggota, jadi polisi itu bukan cuma soal menangkap, tapi bagaimana caranya kita hadir dengan hati. Karena masyarakat itu bisa disentuh bukan cuma dengan hukum, tapi dengan hati. Kalau kita ingin dipercaya, ya kita harus dekat dengan mereka. Sama seperti dalang, harus ngerti isi hati penonton. Setiap tokoh wayang punya makna, sama seperti peran kita. Ada waktu bertarung, ada waktu mendidik. Wayang itu tak pernah diam. Di balik diamnya tersimpan nilai, nasihat, dan kekuatan. Anak-anak itu harus kenal budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngajari? Karena saya ingin ada penerus, supaya budaya ini nggak mati. Saya kadang sisipkan pesan Kamtibmas dalam cerita, biar masyarakat sadar, lewat lakon mereka bisa melihat kenyataan. Wayang itu bukan sekedar tontonan, tetapi di dalamnya itu ada tuntunan. Padangkara itu wadah kami, polisi-polisi yang juga seniman. Waktu launching itu rasanya bangga sekali. Kita tunjukkan bahwa polisi juga bisa melestarikan budaya bangsa yang adiluhung ini. Saya percaya hukum dan wayang itu punya kemiripan. Dua-duanya tentang keseimbangan, tentang siapa yang berada di jalan yang benar dan salah. Wayang itu alat dakwah. Lewat itu saya bicara tentang keadilan, tentang budi pekerti, dan kadang tentang hukum. Kapolres sangat mendukung saya tetap berkesenian. Beliau bilang, budaya bisa jadi jembatan yang kuat untuk merangkul masyarakat. Dalang dan polisi, dua dunia yang saya jalani. Tapi tujuan saya satu, menjaga harmoni. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Semoga pengabdian ini selalu menjadi cahaya, menjaga ketertiban dengan hati, menyentuh masyarakat melalui budaya. Saya secara pribadi belajar mendalang, yang mana saya melihat sangat efektif sekali sarana wayang kulit tersebut bisa kami jadikan untuk sarana berkomunikasi dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu arah tujuan kami belajar mendalang dan mendalaminya. Jadi setiap dalam pementasan atau dalam kita memainkan satu pagelaran wayang kulit,
Di saat-saat tertentu pasti kita akan sisipkan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat dan juga penyampaian terkait dengan perundang-undangan yang mana harus ditaati, dipatuhi oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima apa yang kita sampaikan melalui media wayang kulit tersebut. Untuk wadah khusus, secara kebetulan saya sendiri sebagai pramakarsa berdirinya Paguyuban Dalang Bayangkara, yang mana Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut diketuai Kombes Yolanda Evelyn Sebayang, dan keberadaan Paguyuban Dalang Bayangkara atau Padangkara tersebut sudah kami sounding, sudah kami laporkan kepada beliau Bapak Kapolri. Alhamdulillah pada saat saya sampaikan adanya Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut, beliaunya mengapresiasi yang sangat luar biasa dan mensupport dengan adanya Paguyuban Dalang Bayangkara, yang mana anggota Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut adalah anggota Polri yang berada di seluruh Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk mendalang. Di antaranya tersebar di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, dan lainnya. Jadi kita sangat peduli dan pada saat situasi seperti ini kita juga sangat memperhatikan perkembangan budaya yang ada di Indonesia atau budaya asli milik kita. Jadi kami tergugah untuk mengajarkan seni budaya wayang kulit khususnya kepada remaja dan anak-anak tingkat SD maupun SMP, yang mana tujuan kami adalah biar wayang atau budaya wayang kulit ini tidak punah atau tergerus oleh budaya-budaya yang berasal dari luar. Jadi jangan sampai, harapan kami adalah jangan sampai generasi kita itu menjadi tamu di rumah kita sendiri. Di antaranya upaya kami adalah supaya budaya adiluhung wayang kulit ini tidak tergerus oleh budaya asing. Satu, kita menanamkan rasa cinta, rasa suka generasi muda, generasi penerus kita terhadap seni budaya yang kita punyai ini. Sekaligus kita mengajarkan nilai-nilai luhur yang ada, yang terkandung di dalam seni wayang kulit ini. Dengan kita sudah menyintai, menyukai, sehingga kita mempelajari, memahami, dan insya Allah untuk seni budaya, utamanya wayang kulit, tidak akan punah dan tidak akan kalah dengan budaya yang datang dari luar negeri atau budaya yang notabene bukan budaya kita dengan budaya ketimuran. Jadi untuk penyampaiannya, kita baik secara langsung maupun dengan secara online, kita sharing dengan media sosial yang mana kita sekarang sudah marak dengan adanya media sosial, baik itu Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, Instagram, Twitter. Nah, itu harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran terhadap generasi kita agar
ya ikut andil dalam melestarikan seni budaya yang adiluhung ini. Saya Bribtu Turnoldiwado, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.